Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Semangat, salam sehat dan semangat anak-anakku semua. Iya. Selamat pagi, selamat siang. Tadi geser-geser. Siang. Dinyalain. Siang. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita selalu dengan keadaan sehat. Mohon dukungan ayah bunda dalam melakukan pembelajaran di rumah. Tetap semangat, dampingi putra-putrinya di rumah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, bahagia. Ingat ya, masa pandemi COVID harus selalu menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kayak pakai cheat jadi. Sembilan bos. Nggak punya. Ada no tapi rusak. Suaranya gua ada. DSS kan bisa. Itu bukan itu kecil lah. 3 jari. Screenshot berapa? Ini mau ada nih. Gurunya tuh mana? Ada nggak usah bawang apa bawang? Kali bang. Gue ucapin salam nanti. Nausen baru ngeliat. Kamu nggak bisa kalau kita screenshot di situ, makanya tadi aku aja biar aja lu baca tahu. Oh, Apa? itu ada pas di screenshot warna tuh gambarnya. Tuh kamu. Ini 3 jari. Pada nggak? 3 jari? Udah itu ada. Itu kali agak goyang apa gimana? Ngaruh. Suaranya kecil. Paling nanti ditanya siapa aja yang masuk. Apa nggak boleh sendiri aja mak? Itu ada mana bu? Apa dan menolak? Fatir, Fatir. Siapa yang manggil? Ada paten bawa aja. Ini apa? Ini Usen, ini Lodi. Usen. Tadi nih.
Tuh dia nggak on tuh. Tuh udah. Nanti disuruh kayak tuh dia manggil aku nggak dengeran berarti. Sen. Yo, Itu yang kencang. coba. Tuh. Itu Sen. Sen. Apa? Sen, tes. Apa sih? Kedengeran orang dia apa? Sen, woi gitu dia. Oh, tadi kedengeran dia dan Udah biarin lah. 30. Ini anjing. Belajar. Ini dalam. Tir. Apa? Apa? Sen. Dia udah denger tadi jadi manggil Tir gitu. Terus abang Basir. Itu si dekat masjid. Apa sih? Ten. Mau ngapain? Videoin lah. Ten. Tuh apa sih Tir? Itu manggil. Tapi gue ini iya tadi itu video tadi ya. Tapi kok abang berempat doang dah. Ini rambutnya gondrong banget. Sama cewek ini. Ini ya masih kayak gini ya. Kalau udah Dimiringin kali HP-nya ya. ntar gambarnya jadinya kecil ya. Ten. Lo panggil Kela kan? Serius ya? Panggil siapa nih? Iya. Bisa. Ten. Mama. Ah, salam. Ini pada masuk semua. Akhir. Apa? Tuh, dipanggil. Enggak demi Allah, enggak pakai YouTube. Orang ngomong Atir. Apa Sen? Yang orang udah nggak zaman. Tapi masih zaman. Berhubung servernya tadi ada kendala. Lalu anak-anak semua? Ya, Ibu. Ya, mohon maaf ya, tadi kendala servernya ada kendala, jadinya Oh, servernya ada kendala. Mana bu gurunya mana? Enggak, katanya bisa dimulai ya. ya. Sebelum mulai kita belajar, tadi kita udah berdoa semua ya. Ya. Di sini aja, di Nurul. Udah berdoa tadi ya, anak-anak ya. Oke, dilanjut. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Coba siapa yang hadir, siapa aja. Adila Al-Fatir. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Ya, diabsen dulu ya. Andin Radita. Andin. Andin Radita. Andin mana ya? Hadir. Hadir. Oke. Angga Kurniawan. Angga Kurniawan. Biasa. Angga Kurniawan. Nggak ada. Sudah hadir. Ada, Bu. Anwar Ibrahim. Hadir. Hadir.
Alhamdulillah. Arini Rahmawati. Tuh, Bu Guru. Arini Rahmawati. Iya, emangnya Bintang Bugisia. Dahira. jelas sih kok nggak pernah kelihatan. Afa. Keisha. Zahra. Hadir. Kaila. Axel. Ada. Hadir. Kaila mana suaranya? Tunjuk tangan, tunjuk jarinya. Muhammad Ramadan. Ananda. Itu namanya tuh. Mana? Muhammad Ananda. Ini. Ada. Putra ada Putra. Hadir. Hadir. Muhammad Rafi. Hadir. Hadir. Cirawi. Muhammad Rifat. Enggak ada. Muhammad Barok Maulana. Hadir. Enggak ada. Siapa biar kelihatan semua teman-temannya. Barok mana Barok? Barokah. Muhammad Bayu. Selamat. Bayu. Muhammad Fatan. Hadir. Hadir. Rajin ya. Muhammad Hussein. Sen, hadir Sen. Naisila. Meisha. Hadir. Oke. Nurul Resti. Nurul Resti. Nurul Resti ada enggak nih? Hadir. Oh, hadir. Puja ada. Puja ada ya. Kaila. Apa ini? Kaila Nurfadilah mana ya? Oh, hadir. Dengerin ya. Hadir. Boleh punya. Raisya Salsabila. Hadir. Raisya. Ada ya. Ya, Rifani. Raisya Abitraya ada enggak? Hadir. Hadir. Tiani Lesiva. Tuh. Tiani Lesiva. Dia dipanggil Lesiva. Oh, ada ya, Riani ya. Syakila Rahmawati. Syakila. Masih ada nih. Ya, Sherly. Tianti Sherly. Sabina. Bu. Sabina. Sabina ada ya. Sefira. Hadir. Hadir. Silvana enggak izin. Tania Marwah. Hadir. Hadir. Riyati. Ya, terima kasih yang udah berpartisipasi hadir di Zoom ini ya. Semoga kalian nanti menyerap materi hari ini. Siapa yang masih ingat moto kelas 4 waktu MPLS kemarin? Pertama masuk. Ayo tunjuk tangan siapa yang berani. Ayo. Siapa yang ingat yang nilai sifat udah hadir ya, tapi nggak denger aktornya. Halo, siapa ya? Cerdas dalam berpikir, semangat dalam iya itu doang. Oh iya, cerdas dalam berpikir, cermat dalam
Bertindak. Sebelumnya apa itu ya? Pokoknya pakai mindset aja. Anak-anaknya ya. Cermat dalam bertindak. Ayo sama-sama ibunya, anaknya ikut sama-sama belajar. Dengar nggak? Udah. Ayo. Hai, halo hai. Moto untuk kelas SD pendidikan merupakan kekuatan yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk ubah dunia. Karena itu, pandemi COVID, kita harus tetap semangat, belajar yang tinggi, dan berpikir cepat dan kita menghindari. Oke, mantap. 100 buat Keila. Ya, tepuk tangan buat semuanya ya. Ya, jadi ingetin moto kita. Pendidikan merupakan kekuatan yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Karena itu di masa pandemi COVID kita harus tetap semangat dan belajar yang tinggi. Cerdas dalam berpikir, cermat dalam bertindak. Ya, Keila, bagus ya. Yang selainnya siapa ya? Lainnya ada nggak? Makasih Bu. Ya, lainnya. Yang berani ayo. Yang berani dapat nilai 100. Ayo. Ayo siapa yang berani lagi? Adila berani, Adila. Aku Min. Moto untuk kelas 4 Iya, oke. Terima kasih Keila ya udah menjawab moto kita. Ibu. Oke, kita udah absen. Gambarnya Mana sih? Nih, PowerPoint-nya dibuka belum? Udah tadi. Kalau udah dibuka nanti pencet yang hijau mana ya? Oh ini, share screen. Udah dibuka. Mana PowerPoint-nya itu? Oke. di situ Bi. Kelihatan nggak? Wah, ini mah. Oke, anak-anak. Nah, mulai hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran ketiga. Mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya kita buka materi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran yang lengkap. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran. Setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf tes, tulis dan dengan mandiri. Ya. Jadi hari ini kita berkaitan dengan bunyi. Ya, siapa yang tahu arti kata bunyi? Siapa yang masih tahu? Ya. Siapa yang arti kata bunyi? Bunyi. Ya. Suara Ya, yang Keila lagi. dihasilkan dari benda yang bergetar. Oh, ya. Bunyi yang bergetar. Bunyi yang bergetar, Bu. Ya, Bunyi yang bunyi yang bergetar. Siapa lagi? Apa yang arti kata bunyi? Bunyi ya, Bu. Ya. Fatir. Fatir, ya Fatir, ya. Suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya. Suara yang berasal dari benda yang Dihasilkan dari benda yang bergetar. ada lagi selain Fatir. Gila. Yo, siapa lagi? Yo. Ada lagi? Fatan.
Yuk. Coba Fatan. Ya, oke. Bunyi itu merupakan gelombang yang berasal dari yang bergetar. Benda yang bergetar itu adalah sumber bunyi. Jadi bunyi berasal dari kata getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi. Ya, tadi udah paham ya tentang bunyi ya? Iya. Yang bertanya, coba kalian kira-kira di rumah kalian itu yang bisa dibunyikan contohnya apa ya? Apa? Meja. Apa saja? Panci. Panci, oke. Terus Penggorengan Bu, penggorengan. penggorengan ya, wajan penggorengan. Terus Kayu. yang ketiga, ya, Meja Bu. iya. Terus Kaleng bekas Bu, kaleng bekas. bekas. Masih banyak lagi semua. Meja juga bisa getar kalau dipukul. Pukul. Iya, benda-benda yang lain masih banyak lagi ya. Terus lanjut. Ya, sekarang yang berhubungan dengan bunyi biasanya itu kalau bisa didengar itu melalui apa ya? Telinga. Telinga. Telinga Bu. Sekiranya kalian telinganya ada berapa nih telinganya? Dua. Oh, iya. Sebelah apa? Kanan dan kiri. Ya, sekarang kamu coba pegang telinga masing-masing. Kiri. Ayo. Pegang telinga masing-masing. Telinga. Yang kalian pegang itu ya kanan dan kiri. Nah, sekarang kalian harus tahu kita punya telinga tapi nggak tahu artinya ya. Jadi kita harus ngerti telinga itu apa kira-kira nih? Padahal kita punya nih. Indra pendengar. Ya, indra pendengar siapa yang jawab? Indra Sebagai indra? Bu. Ya, indra pendengar. Jadi telinga adalah ya, dengarkan baik-baik ya. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Ya. Jadi telinga itu menangkap dan mengubah bunyi ya. Oke. Udah paham telinga ya? Paham Bu. Lanjut. Ada mainan yang lain. Coba yang tahu bagian-bagian telinga kira-kira ada berapa? Ada berapa ya? Bagian telinga. Ada tiga. Yang satu telinga bagian luar. Coba telinga bagian luar pegang. Iya, telinga bagian luar. Telinga bagian tengah kita nggak bisa raba ya. Dan telinga bagian dalam. Jadi ada tiga. Telinga merupakan saluran yang terbuka bagian luar dan bersatu dengan tulang tengkorak. Secara umum, telinga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu telinga bagian luar 2, telinga bagian tengah 3, telinga bagian dalam. Ya. Coba artikan telinga bagian luar. Siapa yang tahu? Ya. Halo.
Halo. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, telinga ada berapa bagian tadi? Tiga. Apa saja? Apa saja? Satu, telinga bagian luar. Ya, Telinga bagian tengah. tengah. Tiga, telinga bagian dalam. Ya, 100. Itu apa ini? Di Fatir. Ya. Oke, Fatir, makasih ya jawabannya. Lanjut. Ya udah. Coba lihat gambar telinga ini, ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan di gambar telinga kita nih. Jadi ini bagian luar ya. Ini daun telinga. Yang sehari-hari kita harus kita rawat. Ya, dirawat. Terus ini bagian tengah nih ya. Ini salurannya di sini. Tengah nih, bagian tengah nih. Di tengah itu terdapat siput yang fungsinya untuk keseimbangan tubuh kita. Mendengar. Iya, untuk keseimbangan. Jadi kalau misalkan siput kalian cara membersihkan telinga tidak benar, misalnya masuk ke dalam, kerusakan di dalam siput ini, kalian akan keseimbangannya nanti nggak bisa seimbangan tubuh kalian, jadi akan sakit lah ya. Makanya kita harus rawat betul Telinga. ya. Oke. Jadi ada 3 ya, bagian luar, bagian dalam, terus bagian tengah dan dalam. Iya. Oke, dilanjut. Coba perhatikan fungsi bagian-bagian tersebut ya. Bagian telinga tadi. Dalam. 1, gendang telinga. 2, tuba estasius. 3, ya. Jadi gendang telinga merupakan yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam. Berfungsi untuk menerima getaran suara di luar ya. Salur melalui rongga telinga. Sedangkan tuba estasius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Kebaca tidak, Nak? Baca. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua tuba estasius memiliki fungsi. Fungsi itu apa ya? Fungsi itu fungsi itu apa? Gunanya ya. Fungsi itu gunanya. Yang kedua memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antar telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Apabila tuba estasius tersumbat oleh lendir, misalnya karena menderita salesma. Salesma tahu nggak? Salesma? Ya itu kebanyakan lendir ya. Jadi namanya salesma. Iya. Maka tekanan udara di dalam telinga bisa menjadi tidak sama dengan tekanan di luar telinga. 3, apabila perbedaan tekanan ini cukup besar, maka gendang telinga dapat pecah 3 tulang kecil, yakni tulang martil, tulang landasan atau infus, tulang rambudi. Di dalam telinga memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga bagian dalam. Ya. Jadi 3 tulang yang kecil itu tulang apa? 1 tulang martil. Terus tulang landasan. Yang ketiga tulang rambudi atau stapes di dalam telinga. Oke, lanjut. Cara kerja telinga. Ya, perhatikan cara kerja telinga. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda, sekitar kalian ya.
hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Liang telinga itu yang mana? Liang telinga. Jadi bagian dari dalam mau masuk ke bagian luar, mau masuk ke dalam. Itu menjadi getaran. Disalurkan oleh pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Lanjut ya. Oke. Cara menjaga telinga. Nah, coba kalian baca yang gangguan pendengaran 1, 2, 3. Gangguan pendengaran. Yuk coba si Nurul Refki. Pendengaran dapat menyebabkan seorang kesulitan mendengar hingga terjadi gangguan komunikasi yang dapat berdampak negatif terhadap pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial lebih jauh. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa cara. Terus cara menjaga telinga supaya sehat gimana ya? 1, perhatikan. Bersihkan, Bu. Perangkat perlindungan buat telinga untuk menjaga aktivitas yang lebih keras. Misalnya tidak boleh mendengar orang berbicara dan jangan menempelkan ke saluran telinga. Yang kedua, apapun saluran telinga dapat menyebabkan gendang telinga pecah. Ya, makanya kalian tidak boleh mendengarkan suara yang terlalu keras ya. Dan karena membahayakan. Lakukan olahraga membahayakan telinga. Siapa saja yang suka mendengarkan suara paling keras, suara keras. Diabetes atau tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan masalah pendengaran, kelelawar, penyakit kronis apapun, untuk mencegah kerusakan telinga lebih lanjut. Iya, jadi kita tidak boleh mendengar suara terlalu keras. Nah, misalnya ya, kalian main HP, kalau main HP suaranya kecil apa keras? Kecil. Tidak boleh terlalu keras ya. Ya, volumenya dikecilin. Jadi telinga kalian tidak besar. Nah, kesimpulannya nih semuanya. Telinga merupakan alat pendengar yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena kalau telinga repot ya. Dapat tetap bekerja. Oke. Sekarang ya, tadi udah paham semua? Sudah. Tentang bunyi. Ya, 1 tentang bunyi. Yang kedua tentang perawatan telinga ya, pengertian telinga, cara kerja dan cara perawatannya. Ya, sekarang bahasa Indonesianya. Kemarin kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin sudah ya? Sudah. Lanjutin. Ya, gagasan pokok itu ide pokok atau yang disebut gagasan utama disampaikan oleh penulis menjadi suatu bahasan, suatu paragraf. Jadi nanti kalau ada ide pokok jadi paragraf lah, udah beberapa kalimat ya. Dalam perkembangannya ide pokok dikenal sebagai gagasan pokok. Ya, ciri-ciri antara lain ciri-ciri gagasan pokok. Gagasan pendukung. Ada gagasan pendukung. Itu ciri-cirinya. 1, perhatikan. Ciri-ciri ide pokok. 1, bersifat umum, artinya isinya menggambarkan kalimat dari paragraf. Iya, betul. Yang kedua, terletak di awal, di akhir, atau bisa di tengah kalimat.
Iya, bis. Lanjut, Kaila. Gagasan pokok dapat ditemukan secara eksplisit Atau implisit ya. Masuk di dalam maksudnya atau di eksplisit luar. jika ide pokok dapat disebutkan secara langsung dan jelas dari teks, sedangkan implisit jika gagasan pokok ditemukan dari makna yang terkandung dalam paragraf dan tidak dijelaskan langsung. Oke, iya. 100 buat kalian semua. Ya, sekarang berlanjut ke gagasan pendukung. Kemarin juga kalian sudah menulis gagasan pendukungnya. Uraian yang berisi informasi tambahan. Kalau gagasan pendukung itu informasi tambahan ya. Ya, kemarin kalian juga Bersifat sudah menulis khusus karena contohnya. berisi penjelasan dari gagasan pokok. Ya, Pokok lanjut. berdiri dari beberapa kalimat. Mengandung contoh, data maupun pernyataan sebagai pendukung. Tidak dapat berdiri sendiri hal tersebut karena pada kalimat penjelasan bukan yang saling terkait, sehingga jika dihilangkan kalimat tersebut sulit dipahami. Oke. Ciri gagasan pendukungnya ya. Sifatnya khusus. Sifat khusus berisi penjelasan tentang gagasan pokok. Yang kedua, terdiri dari beberapa kalimat. Ketiga, mengandung contoh, data maupun pernyataan sebagai pendukung. Tidak dapat berdiri sendiri, ya. Kalimat pendukung, gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena kalimat penjelas merupakan yang terkait, sehingga dihilangkan kalimat tersebut sulit, ya, untuk dipahami. Ya, lanjut. Nah, sekarang berlanjut kebersamaan. Kalian pernah bermain bersama teman nggak? Pernah. Kalau bermain sendiri enak nggak? Enggak. Iya, kita harus butuh orang lain, butuh teman ya. Iya, butuh teman lain. Iya. Ya, kalian jadi tahu kebersamaan itu apa jadinya nih? Ya, kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa keluargaan, persaudaraan, kerjasama atau hubungan profesional biasa. Untuk kalian semua. Ya, ini contoh kebersamaan ya. Ini gambar sedang apa nih? Gambar sedang apa ini? Pelukan, dan bermain bersama teman. Ini menandakan kebersamaan. Ini sedang apa yang satunya nih? Main, iya. Perlu orang lain nggak untuk main ini? Perlu beberapa orang. Nah, jadi kalau kebersamaan itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ya, Bu. Lanjut. Ya. Coba lihat kalian. Ini gambar yang ini. Ini ada beberapa gambar apa nih? Gambar suku adat, Iya, ini pakaian adat dari daerah nih. Ada daerah Sunda, Jawa, Batak. Ya, coba apa aja, daerah apa saja kira-kira? Betawi. Ya. Betawi. Siapa yang dari Betawi? Oh, saya. Banyak ya. Yang dari Medan ada nggak? Ya, yang dari Medan ada. Dari Sunda ada. Siapa yang dari Sunda? Nih juga gambar yang kedua nih. Pakaian adat berpasangan. Laki-laki dan perempuan. Ini merupakan
keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah apa? Bersamaan adalah suatu kondisi terhadap perbedaan. Rapat di mana terdapat perbedaan berbagai bidang dalam berbagai bidang seperti atau Iya, benar semuanya. Jadi di sini terdapat beberapa keragaman dari beberapa daerah ya. Itu menandakan bahwa kita Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? saya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu juga ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jadi kita tetap jadi satu ya. Coba kalian bandingkan, coba contohnya misalnya lidi kalian diriin satu lidi, bisa nggak lidi berdiri sendiri? Bisa Tidak kan? Nah, jadi kalau lidi digabung jadi satu banyak itu dinamakan apa? Kebersamaan. Untuk menyatu itu kuat atau tidak? Iya, jadi perbedaannya kalau sendirian itu tidak kuat, tapi kalau kita bersama-sama tetap jadi satu, kita akan menjadi kuat. Kita sama temen itu harus baik ya, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh membeda-bedakan sama lain ya. Jadi semuanya kita harus sama semuanya. Baik. Kelas. Baik. Materi kali ini kalian coba nanti ada tugas di WhatsApp ya, dikerjakan ya. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, siapa yang hari ini tadi pagi sudah membantu orang tua? Saya, Bu. Nah, harus ya. Kita Iya, membantu orang tua, jangan main HP terus, ya. Ya, Bu. Iya, jangan main HP. Pagi-pagi buat tidur HP, sampai malam HP lagi. Nggak boleh ya. Tadi membantu orang tua apa? Si Fatir bantu orang tua ngapain? Main HP. Rapiin tempat tidur. Oh, merapikan tempat tidur. Nyapu. Bener nih. Siapa yang tadi tidak sholat? Saya membantu. Saya membantu nyapu dan merapikan tempat tidur. Bantu merapikan tempat Tidur. ya, jadi kita harus bantu orang Tua. ya semuanya ya. Ya, coba materi ini perhatikan, tadi sudah tentang satu apa? Diulang lagi. Bunyi. Nah, terus yang kedua Telinga. kebersamaan dan keberagaman. Ya. Jadi nanti kalian ada tugas di WhatsApp, kamu artikan itu cara menjaga telinga, terus bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, fungsi dan cara merawat ya. Ada Ya. kira-kira NA bisa kan? Ya. Bisa semuanya ya. Nah, udah, kalian udah paham belum? Udah. Ya, udah paham semua ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian WA ke ibu aja ya. Ya. Waktunya juga tinggal 1 menit. Waktu tinggal 1 menit lagi.
Baik anak-anak, pelajaran kali ini sudah selesai. Kita tutup. Jadi mohon maaf kalau misalnya Ibu menyampaikan materi ini kurang berkenan di anak-anak serta pendamping ayah ibunya. Mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian chat di WA Ibu aja ya. Dan dengan tugas karena nanti setiap tema itu satu tema dikumpulkan buku ulangannya ya. Ya, Bu. Jadi kalian kan ulangan nih setiap persub nih. Nanti kalian bukunya dikumpulkan. Jangan sampai bukunya tercecer ya. Apa tadi pesannya? Orang baru ke rumah Om. Buku ulangan nanti 1 bulan setiap ulangan. Nah, harus ngerjain, jangan nggak ngerjain ya. Pelajaran kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sama Bu Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Salam. Salam. Dan belum. Orang belum. Bu Guru. Dadah. Assalamualaikum Bu Guru. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. 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 Teman-teman. Ya, coba temennya mana aja temennya yang belum kenal siapa? Andin, Fatir, Asih, terus Muhammad, Fatan, Raisya, Yulianti. Hari ini nggak ada. Abdullah. Bagus, Fatin mau makan ini. Makan itu guys. Udah, teman-teman. Makan ini. Ya. Udah assalamualaikum. Oh, belum. Iya, oh. Sudah ada. Udah antar. Nggak tahu. Ada cerita tahu katanya. Udah kali. Udah kita video call. Kabar